Kirtining Maitri Sawaka Dharma. Om Swastiastu, Om Swastiastu. sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sahabat Bisma, pada hari yang baik ini kembali lagi bersama saya, Nyoman Parwati, sebagai host dalam acara Bisma Podcast, Bincang Santai Materi Agama. Bisma Podcast ini merupakan salah satu program inovasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Baik sahabat Bisma, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita kembali akan berbincang santai membahas terkait dengan materi agama tentunya. Di sini sudah ada kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja saya akan perkenalkan ketiga narasumber kita hari ini. Yang pertama, di sini sudah ada narasumber Pak Made Danu Tirta. Om Swastiastu, Bli Danu. Swastiastu, Omang. Jadi untuk narasumber yang kedua sudah ada juga Bli Gede Yudana. Om Swastiastu, Bli Yudana. Bagaimana kabarnya hari ini Bli Danu dan Bli Yudana? Baik ya? Astungkara. Dan yang terakhir ada narasumber kita yang paling cantik hari ini yaitu Mbak Lo Sonia Chandra Juwita. Om Swastiastu, Mbak Sonia. Om Swastiastu, Parwati. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Sonia? Astungkara hari ini baik. Baik ya, Rahayu. Sahabat Bisma dimanapun berada, itulah ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini yang akan menemani kita dalam acara Bincang Santai Materi Agama. Beliau-beliau ini merupakan penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Nah, seperti pada acara Bisma Podcast sebelum-sebelumnya, kembali lagi kita akan mengulas dan berbincang santai tentunya terkait dengan materi agama. Baik, karena saat ini bertepatan dengan umat Hindu di Bali dan Nusantara, khususnya menyambut Hari Suci Galungan, begitu nggih. Jadi mungkin kita akan membahas terkait dengan tidak jauh dengan Hari Suci Galungan. Ya, jadi yang pertama mungkin ke narasumber kita yang pertama ya, Bli Danu terlebih dahulu. Bli Danu, yang ingin bertanya nih, dan mungkin pertanyaan ini bukan hanya dari saya, mungkin masih banyak umat Hindu di luar sana yang memiliki pertanyaan yang sama terkait dengan khususnya perayaan Hari Suci Galungan, di mana terdapat kita amati ketika Hari Suci Galungan, khususnya di Bali begitu, para umat Hindu itu memasang ornamen atau hiasan berupa penjor di rumah masing-masing. Nah, mungkin dalam agama Hindu, penjor ini bukan hanya sekedar ornamen atau hiasan, namun mungkin memiliki makna atau arti penting dalam pelaksanaan Hari Suci Galungan. Nah, terkait dengan fenomena pemasangan penjor di zaman sekarang ketika Hari Suci Galungan itu bagaimana? Menurut Bli Danu dan perspektif agama Hindu khususnya begitu. Silakan Bli. Baik Parwati, pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi bagaimana fenomena penjor di era sekarang ini terkait dengan penjor Galungan, kan demikian. Iya. Jadi sebelum ke penjor Galungan, tentunya kami di sini mengucapkan selamat Hari Suci Galungan dan selamat memenjor. Semoga semangat memenjornya. Gitu. Iya. Nah, terkait dengan fenomena memenjor, asal sudah kita berbicara mengenai Galungan, maka yang terbersit dalam pikiran itu adalah simbolnya yang berupa penjor. Iya. Nah, asal subang orang penjor, otak kita pasti identik dengan Hari Suci Galungan. Gitu. Nah, terkait dengan penjor itu sendiri, jadi semakin berkembang kebudayaan manusia, begitu juga dengan masyarakat Bali, ternyata penjor dalam kehidupan beragama Hindu juga mengalami dinamisasi, perkembangan pula. Gitu. Jadi banyak kita lihat perubahan-perubahan, kemudian hal-hal baru terkait dengan penjor Galungan itu sendiri. Nah, terkait dengan fenomena, yang pertama yang ingin sampaikan di sini adalah mungkin fenomena umum terkait dengan penjor Galungan. Jadi meskipun mungkin di kanal-kanal lain sudah banyak dijelaskan terkait dengan penjor Galungan, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi diskontekstualisasi terkait dengan penjor Galungan itu sendiri. Jadi disinilah kita perlu melakukan semacam pengenten
Mm-mm. pengingat setiap 6 bulannya terkait dengan bagaimana seharusnya konteks yang tepat terkait dengan penyor galungan. Nah, terkait dengan fenomena saat ini, fenomena umum penyor galungan itu yang pertama, penyor galungan ataupun pembuatan penyor itu sendiri ternyata tetap mampu menjadi media untuk meluapkan kreativitas seni Iya. dari umat Hindu. Ya, karena dengan perkembangan zaman sekarang mulai berubah ya penjor itu dengan kreativitas Ya. ditambah. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dari Ya. sebelum-sebelumnya ya. Jadi bentuknya dan kemudian ornamen yang ada dalam penyor itu selalu mengalami perubahan. Nah, inilah bukti bahwa fenomena saat ini menunjukkan bahwa penyor itu menjadi ruang untuk masyarakat Hindu itu sendiri berkreativitas seni. Mungkin yang sebelumnya janurnya dengan pola A, kemudian 6 bulan berikutnya dengan pola B, 6 pola berikutnya dengan pola C. Jadi ini menunjukkan bahwa fenomena saat ini penyor itu menjadi ruang berkreativitas seni bagi masyarakat. Itu selalu terjadi. Nah, kemudian yang kedua, penyor itu ternyata sifatnya itu multifungsi. Jadi tidak hanya dalam upacara-upacara keagamaan seperti galungan, melaspas dan lain sebagainya, bahkan acara-acara yang mungkin sifatnya seremonial, non keagamaan seperti pesta-pesta itu kadang-kadang ada juga yang buat penyor sebagai hiasan ya. Jika di zaman sekarang begitu ya, sebagai ornamen mempercantik gitulah. Jadi ke bandara misalnya kita lihat penyor juga ya. Jadi fungsi penyor ternyata sifatnya multifungsi, dalam artian masyarakat memfungsikannya lain, tidak hanya dalam sisi keagamaan akan tapi di kehidupan lain juga dipakai. Nah, itu fenomena fakta yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, penyor itu selalu menjadi objek untuk menggait atensi publik. Artinya untuk menarik atensi publik, anggawana ngalih perhatian gitu. Sehingga tidak jarang kita lihat di jalan-jalan besar utamanya, sengaja orang itu membuat penyor itu unik. Agar lebih menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Kadang-kadang kalau umumnya kan bambu misalnya, bambu penyor itu ya melengkung demikian. Kalau sudah melihat bambu yang mungkin ada yang begini, baru begitu, itu yang dipakai gitu. Sehingga itu menarik perhatian orang untuk melihatnya. Kemudian di samping itu juga, penyor tidak hanya berisi janur, tidak hanya berisi ambu, kan tapi kedepannya untuk lebih menarik perhatian itu, kadang-kadang instrumen-instrumen seperti di barong itu dipasang di dalam penyor. Iya betul. Jadi banyak sekali kreativitas dengan perkembangan zaman, yaitu tadi untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Semakin unik, semakin viral. Dilihat, semakin viral gitu. Yeah. Nah, kemudian selanjutnya penyor hampir juga sering dijadikan sebagai objek kompetisi. Jadi kompetisi itu dalam artian dilombakan. Gitu. Ini tujuannya baik agar mengetahui bagaimana struktur membuat penyor, unsur-unsur apa saja yang ada dalam penyor. Nah, ini juga menarik fenomena keberadaan penyor galungan saat ini. Nah, kemudian yang terakhir tentunya penyor menjadi objek diskusi terkait dengan status ekonomi. Iya. Oh, itu harganya berapa ya? Itu harganya berapa gitu. Ya, itu fenomenanya. Selain menjadi warisan, itu juga memiliki nilai ekonomis. Ya, dengan keunikan tadi semakin mahal memberikan harga. Asal semakin mewah penyornya, pasti tanyakan berapa ngabisin. Sejak itu sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa penyor saat ini itu menjadi objek diskusi terkait dengan kemampuan ekonomi dalam mewujudkan penyor itu sendiri. Nah, kemudian itu fenomena umum. Yang kedua, nah, fenomena yang sifatnya diskontekstualisasi atau yang agak sedikit menyimpang demikian. Jadi keberadaan penyor saat ini itu telah banyak mengalami penyimpangan. Itu sudah banyak mungkin ahli-ahli agama, kemudian pemikir-pemikir agama kita yang mengatakan bahwa pertama dari sisi waktu menancapkan penyor misalnya, itu juga sudah mengalami pergeseran. Kemudian unsur daripada simbol-simbol yang ada dalam penyor juga sudah mengalami perubahan atau bahkan pengurangan. Semestinya unsur itu ada, kan tapi tidak dipasang, ada. Gitu. Namun ditambah dengan hiasan-hiasan yang menarik. Seninya ada, kan tapi makna-makna simbol di dalamnya tidak. Makna pokok yang memang seharusnya menjadi bagian dari penyor itu malah dihilangkan. Iya, nah itulah dua fenomena terkait dengan penyor saat ini. Jadi yang pertama kita lihat adalah fenomena umumnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga yang kedua adalah fenomena-fenomena yang bersifat
diskontekstualisasi dengan tuntunan sastra. Mungkin demikian, Iya. Parwati. Nggih. Jadi sahabat Bisma, itu dia tadi terkait dengan fenomena perubahan yang terjadi dalam perkembangan zaman, khususnya terhadap pembuatan penjor di zaman sekarang. Jadi memiliki nilai ekonomis di dalamnya yang membawa keuntungan juga untuk umat begitu ya. Iya. Tetapi di sisi lain juga mengkikis unsur-unsur pokok yang seharusnya memang ada, yang sudah diwariskan oleh leluhur, namun semakin berkembang zaman malah dihilangkan dan menjadi ajang berkompetensi begitu ya. Berkompetisi. Iya, berkompetisi untuk ajang lomba, kemudian untuk dijual dengan harga yang lumayan mahal begitu ya. Dengan dirubah sedikit sudah menjadi berbeda harganya. Nah, ini perlu kita bahas lebih lanjut tentunya sebagai umat Hindu yang melaksanakan Hari Suci Galungan dengan memasang penjor, itu tentu perlu kita untuk ketahui bersama, dan penting untuk kita ketahui bersama apa saja susunan penyusun dari unsur penjor itu yang benar tentunya, dan juga kapan waktu yang tepat untuk memasang penjor khususnya ketika Hari Suci Galungan, dan juga waktu untuk melepas atau mencabut penjor begitu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh narasumber kita yang kedua, Bli Yudane. Silakan Bli untuk dapat menjelaskan kepada sahabat Bisma Podcast terkait dengan hal tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya Parwati. Jadi sahabat Bisma dimanapun berada, perlu kita ketahui terlebih dahulu klasifikasi penjor tersebut. Jadi penjor itu dapat kita bagi menjadi dua. Ada sebagai penjor hiasan atau dekorasi, dan ada penjor sebagai sarana upakara, khususnya di Hari Suci Galungan. Seperti yang dijelaskan oleh Blimade Danu tadi, sudah banyak sekali perkembangan penjor sebagai hiasan. Itu merupakan suatu buah atau hasil kreativitas. Tapi kita tarik kembali bagaimana sih seharusnya unsur-unsur yang harus ada dalam penjor itu sendiri agar tidak mengurangi makna dilihatnya. Nah, kita pakai acuan satu lontar, yaitu lontar tutur Dewi Tapini. Di sana dijelaskan bahwa penjor itu merupakan perlambang atau unsur-unsur di dalamnya terdapat simbol-simbol dari Dewa Tanawasana. Jadi tidak sembarangan ya, unsur dari penjor itu sudah ada pokok atau pakemnya begitu ya. Pakemnya. Sudah ada yang harus diisi dan memiliki arti penting tentunya. Jadi dari unsur utamanya yaitu kita lihat penjor itu terbuat dari bambu ya. Bambu yang dililit dengan kain kase atau ambu. Ambu itu daun enau yang muda. Itu dililit, itu merupakan simbol atau perlambang dari Sang Hyang Maheswara. Sang Hyang Maheswara dari ambu tersebut. Dari bambu dan ambu. Kemudian yang kedua, kita lihat di sana juga ada pelawa atau dedaunan. Itu merupakan perlambang Sang Hyang Sangkara. Nah, kemudian di samping itu selanjutnya ada kelapa. Kelapa itu adalah simbol Sang Hyang Rudra. Sang Hyang Rudra. Kemudian di sana ada kain kase yang diberi gambar Padma Ongkara. Di sana merupakan simbol Sang Hyang Iswara. Nah, kemudian ada janur. Janur merupakan simbol Sang Hyang Mahadewa. Kemudian di atasnya merupakan ada jajan. Jaja Uli dan Jaja Gina itu merupakan simbol Sang Hyang Brahma. Jadi memang harus Jaja Uli dan Jaja Gina ya, tidak boleh diganti nih. Seharusnya memang karena memiliki makna tersendiri dari Jaja itu. Betul sekali. Kemudian ada pala bungkah, pala gantung. Nah, itu unsur yang juga harus ada dalam satu penjor pakara, khususnya Hari Suci Galungan itu merupakan simbol itu Sang Hyang Wisnu. Kemudian ada padi di sana. Ada padi, simbol itu Betari Sri. Juga ada tebu. Tebu itu simbol
ide Sang Hyang Sambu. Iya. Nah, kemudian juga ada simbol ide Sang Hyang Siwa, Sada Siwa dan Parama Siwa. Nah, Sang Hyang Bathara Siwa itu disimbolkan dengan Sangah Arda Chandra yang dipasang pada penyor itu Iya. sendiri. Kemudian sebagai simbol Sada Siwanya adalah Banten. Banten yang diaturkan pada penyor itu. Nah, yang terakhir yaitu Parama Siwa disimbolkan sebagai Sampian dan Canang Sari. Iya. Kemudian di penyor itu juga ada Ubah Gabik. Ubah Gabik itu merupakan simbol Sang Hyang Raryangon. Nah, kemudian selanjutnya pada Sangga Harda Chandra itu dipasang lama. Lama itu sebagai simbol Sang Hyang Tribuana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kapan sih sebaiknya penyor ini dipasang? Nah, penyor ini dipasang pada sehari sebelum Hari Raya Galungan. Penampahan Galungan pada Anggara Wage Dungulan. Nah, kemudian tentunya pada saat penyor ini dipasang dan juga dilepas pada akhirnya. Kapan sebaiknya dilepas penyor itu? Kapan tuh, Bli? Nah, pada saat Buddha Klion Pang atau Buddha Klion Masalah. Itu. Kemudian penyor ini dibakar, kemudian abunya dimasukkan pada bungka, kemudian ditanam di lebuh masing-masing perumahan seperti itu. Sangat mendalam sekali ya arti dari penjor, dari bagian bawah sampai ujung atas itu memiliki simbol-simbol para dewata dan juga dewi begitu ya. Tadi ada Dewi Sri dari simbol padi dan juga setelah pelaksanaan menggunakan penjor ini pun harus dibakar gitu ya. Ya, di Perlina. Ya, mungkin masih banyak umat yang belum mengetahui terkait hal ini, masih didiemin aja gitu penjornya ya. Dan juga mungkin karena kesibukan masing-masing dengan bekerja, ada yang mendahului memasang sebelum penampahan sudah berdiri penjornya, ada juga yang ketika Hari Raya Galungan mungkin baru begitu ya, malamnya itu mungkin baru juga karena baru sempat. Itu dia sahabat Bisma, jadi dari waktu pemasangan penjor pun sudah ada ketentuannya begitu, kapan harus dipasang. Dan juga untuk pelepasannya pun juga memiliki waktu, yaitu pada Bude Kliwon Wuku Pahang gitu. Atau sebulan setelah Galungan ya, tetap di hari Rabu berarti ya. Dan juga setelah menggunakan upakara penjor ini harus dibakar gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali kita ketahui bersama apa makna dari unsur-unsur penjor, dan juga dalam praktiknya kita juga dalam berpraktik harus mengetahui teori juga, karena agar tidak salah begitu. Dalam menggunakan penjor, kapan harus dipasang, kapan harus dilepas atau dicabut begitu. Nah, itu dia tadi terkait dengan pemasangan dan pencabutan penjor hari suci Galungan. Namun dari inti pembahasan kita ini, yaitu tidak kalah penting terkait dengan apa sih makna dari penjor Galungan itu. Itu utamanya makna dari pemasangan penjor ketika hari suci Galungan. Mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh narasumber kita yang ketiga, Mbak Sonia. Silakan, Mbak, bisa dibantu. Inggih, suksema atas waktunya, Adik Parwati. Ya, jadi penjor Galungan itu kan merupakan penjor yang sakral ya, bukan hanya sekedar hiasan, tapi karena penjornya ini digunakan untuk sebagai pelengkap upakara pada saat hari suci Galungan. Jadi penjor itu memiliki banyak makna di sini. Ya, jadi yang pertama, penjor itu merupakan simbol dari naga Basuki dan naga Anantaboga. Kenapa kok naga Basuki dan naga Anantaboga? Gitu ya pertanyaannya jadinya. Jadi kita dikutip dari cerita rakyat yang berkembang khususnya di Bali. Ya, jadi naga dari kisahnya Manik Angkeran itu, naga Basuki ini bersemayam di Pura Besaki. Di Gunung Agung. Di Gunung Agung ya. Kita umat Hindu di Bali percaya bahwa Gunung Agung itu merupakan tempat suci, tempat berstananya para dewa ya. Konon ya diceritakan dalam cerita ini bahwa naga Basuki ini memiliki sisik
ya, yang terbuat dari emas dan intan. Oh iya. Jadi penyor yang disimbolkan dengan naga Basuki itu merupakan simbol dari kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian yang kedua, naga Anantaboga. Ya, naga Anantaboga ini dalam mitos gitu ya, yang kita percaya bahwa naga Anantaboga ini adalah merupakan penguasa daripada dasar bumi atau Sapta Patala, 7 lapisan dasar bumi gitu. Jadi dalam cerita Mahabharata pun naga Anantaboga ini diceritakan bahwa menjelma menjadi garangan putih, yaitu sejenis musang hutan ya. Beliau ini menolong Panca Pandawa dan Dewi Kunti ketika terjadi kebakaran oleh api pada peristiwa Balai Sigala-gala. Jadi penyor yang dilambangkan oleh naga Anantaboga ini sendiri merupakan simbol daripada keselamatan. Keselamatan. Iya, keselamatan. Naga Basuki sebagai kesejahteraan. Iya. Simbolnya kesejahteraan. Iya, gitu dan ya. kemakmuran. Sedangkan Anantaboga itu simbol daripada keselamatan. Karena dari cerita Mahabharata itu sendiri kan menolong Panca Pandawa dan Dewi Kunti dari peristiwa kobaran api Balai Sigala-gala itu. Ya. Kemudian selanjutnya penyor itu merupakan simbol gunung. Ya, gunung ya. Kita di Bali kan memiliki banyak gunung dan kita pun masyarakat Bali percaya seperti tadi sudah saya katakan, gunung itu merupakan tempat yang suci dan sakral sebagai tempat berstananya Ida Sang Hyang Widi Wasa beserta manifestasinya. Karena apa? Kita lihat sekarang unsur-unsur yang ada dalam penyor seperti apa yang sudah disebutkan oleh Bapak Gede Yudana tadi. Semua unsur-unsur dari penyor itu diambil dari alam, dari Ibu Pertiwi. Ya, jadi simbol gunung yang suci. Kemudian makna selanjutnya adalah simbol dari kemahardikan atau kemerdekaan. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa pada saat hari suci Galungan ini merupakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Ya, oleh sebab itulah makanya setiap hari suci Galungan kita semua umat Hindu khususnya di Bali pasti memasang penyor karena penyor itu merupakan salah satunya lambang kemahardikan atau kemenangan Dharma melawan Adharma. Demikian, Adik. Oke, jadi sangat berkaitan juga Mbak Sonia ya. Maknanya yaitu gunung begitu. Iya. Dan isi dari penyor itu tidak lain adalah unsur alam yang terdapat juga di gunung tentunya. Iya, benar sekali. Bambu, dedaunan, kemudian busung begitu ya. Iya, janur atau ambu ya. Dan juga jajannya pun terbuat dari bahan alam. Iya, yang didapat dari alam. Iya. Jadi tidak jauh dari maknanya, isiannya pun sesuai dengan maknanya yaitu gunung. Iya. Sumber kehidupan begitu ya. Iya, benar yang sekali. disakralkan. Kemudian juga sebagai simbol kemerdekaan. Iya. Kemerdekaan di sini yaitu dalam agama Hindu kemenangan Dharma melawan Adharma yang diperingati ketika hari suci Galungan itu tiba. Iya. Nah, sangat luar biasa sekali sahabat Bisma terkait dengan pembahasan kita hari ini. Jadi unsur dari penjor itu sendiri memiliki makna dan juga fungsinya masing-masing yang sangat penting, tentunya tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita hilangkan karena itu merupakan unsur pokok yang memiliki arti dari keseluruhan penjor itu. Nah, boleh saja ditambah dengan unsur seni, kreativitas, namun tetap tidak menghilangkan unsur pokok yang harus terdapat pada penjor, khususnya penjor Galungan sebagai salah satu bahan upekara, begitu ya. Nah, sahabat Bisma, sekian mungkin pembahasan kita terkait dengan bincang santai materi agama hari ini. Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian selama acara ini berlangsung, baik melalui perkataan atau perbuatan kami memohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar menambah semangat kami untuk terus memberikan informasi keagamaan. Baik sahabat Bisma, demikian acara bincang santai pada hari ini kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.